Gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Saya selaku perwakilan dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan apa yang telah kami bahas, apa yang telah kami rancang, yaitu sistem monitoring sampah laut. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dulu dengan saya Muhammad Fadil Fadawa. Saya Raffi Kanit, saya Bintang. Oh ya, BTW ada satu anggota kami yang bernama Gilbert. Dia tidak ikut presentasi dikarenakan kecelakaan pada sore hari tadi. Oke, jadi lanjutin saja ya. Baik, di sini latar belakang dan rumusan masalah dibaca oleh Raffi. Baik, makanya dia ada latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang itu adalah sampah laut merupakan makanan lingkungan hidup yang berdampak pada ekosistem pesisir. Saat ini, proses pemantauan masih dilakukan secara manual sehingga kurang akurat. Jika demikian, dan sulit menghasilkan laporan yang struktur. Rumusan pertama, rumusan pertama yang kami itu adalah merancang sistem monitoring untuk mempermudah pendataan sampah laut. Yang kedua, membangun sistem menyimpan data struktur. Ketiga, menyajikan informasi monitoring yang mudah dipahami. Keempat, menghasilkan laporan monitoring yang akurat dan telitian. Ini adalah tujuan dan batasan. Tujuannya itu yang pertama adalah merancang sistem, berbasis web, memudah mencari data, menyediakan informasi, dan akurat laporan evaluasi urutan. Ini adalah batasan, batasnya itu ada fokus lokasi penelitian, data, lokasi, jenis, skala jumlah, sistem web, dan database. Kita bahas pengolahan pengguna, admin, dan petugas. Nah, selanjutnya ini ada landasan teori. Landasan teori ini sistem monitoring sampah laut adalah proses pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian data sampah secara sistematis. Monitoring, pengamatan, tekanan, dan struktur meletakkan data lapangan yang dikumpulkan oleh petugas. Sampah laut, material padat yang merata dari aktivitas manusia seperti plastik, logam, kaca, dan bahan organik. Ini adalah teknologi, ini adalah sistem berbasis web dan database relasional memungkinkan aksesibilitas dan melalui internet secara efisien dan akurat. Oke, baik. Di sini ada kebutuhan fungsional yang akan dibacakan oleh saya. Di kebutuhan fungsional ini ada admin, tambah, ubah, hapus, dan data sampah. Lalu ada petugas input data lokasi dan jenis sampah. Lalu simpan data sensornya seperti volume, GPS, atau waktunya. Lalu di sini ada masyarakat, lapor sampah via form, tampilan, laporan bulanan per lokasi. Lalu ada pencarian data berdasarkan jenis sampah, lalu menyimpan rawat tangan sampah, lalu grafik tren sampah laut, peraturan hak akses pengguna. Di sini ada non fungsional dan teknologinya. Di sini ada keamanan dan kinerja. Yang dimaksud adalah keamanan itu untuk membuat data aman, lalu membuat akses yang terbatas sesuai peran pengguna, seperti admin atau petugas. Kinerjanya seperti mencari data cepat dan pembuatan laporan otomatis secara efisien. Kendalanya, data tersimpan struktur dengan risiko kehilangan data yang minimal. Di sini ada teknologi yang digunakan. Jadi kami menggunakan teknologi yaitu DBMS, MySQL, MariaDB sebagai sistem manajemen basis data utamanya. Sistem berbasis data relasional untuk mengelola data monitoring sampah laut dan tekstur efisien. Di sini ada entity relationship diagram yaitu ARD. Di sini ada user, lalu ada lokasi, lalu ada jenis, ada monitoringnya, ada subprogram-nya, lalu ada laporannya. Di sini ada relasi antar entitas utama, yaitu user 1, N, monitoring, lokasi 1, N, monitoring, lalu jenis sampah 1, N, monitoring, lalu user 1, N, laporan. RD ini menggambarkan struktur basis data sistem monitoring sampah laut yang telah kami buat. Setiap entitas terhubung melalui relasi yang bertekstur. Lalu ada monitoring N sama dengan 1, laporan memastikan integritas dan konsistensi data antar tabel.
Lalu di sini ada normalisasi data. Normalisasi itu dilakukan untuk menghilangkan redundasi dan anomali pada basis data. Lalu proses transformasi dimulai bentuk UNF, yaitu menuju 1 NF, 2 NF, hingga 3 NF. 1 NF itu untuk menghilangkan atribut bernilai ganda setiap kolom bersifat atomik. Lalu ada 2 NF, yaitu menghilangkan ketergantungan perisal terhadap kunci primer. Lalu ada 3 NF, menghilangkan ketergantungan transitif antar atribut non-kunci. Lalu ada hasil akhirnya, menormalisasikan menghasilkan 5 tabel terstruktur, yaitu user, lokasi, jenis sampah, monitoring, dan laporan. Ya, untuk desain tabel database-nya ada jenis sampahnya, ada ID jenis, yaitu PK, nama jenis, laporan, ID laporan, PK, periode, total volume, lalu dibuat oleh FK atau frame key, lokasi, ID lokasi atau yang maksud frame key, nama lokasi, lalu ada latitude atau longitude, itu yang dimaksud untuk mengukur volumenya. Lalu ada monitoring, ID monitoring sama dengan PK, ID user sama dengan FK, ID lokasi sama dengan FK, lalu ID jenisnya sama dengan FK, lalu untuk volume, waktu pencatatan user, ID user sama dengan PK, nama, role, dan kontak. Oke. Jadi di bagian contoh SQL-nya ini adalah database query dari database kami, dari tabel. Jadi contohnya di tabel ini ada pembuatan tabel user, tabel lokasi, tabel jenis sampah, ada tabel monitoring seperti tabel monitoring ini untuk penambahan untuk menambahkan di tabelnya ya, lokasi, user, jenis sampah. Nah, skenario pengujian, input data user, input data lokasi, ada input data jenis sampah, input data monitoring, tampil laporan bulanan. Di bagian ini ada joining monitoring user, hitung total per lokasi, hitung total per jenis, update data user, hapus data monitoring. Contoh query dan hasil. Di bagian ini adalah grafik dari dermaga Dompa dan pantai Siambang. Di bagian ini ada grup by lokasi. Pantai Siambang di jarak 14,5 kubik dan dermaga Dompa ada 8,8 meter kubik. Grup jenis sampah ada plastik 12,5 meter kubik dan organik ada 8 meter kubik. Puntung rokok ada 2 meter kubik. Di bagian ini ada update user set role, database manager where nama contohnya Raffi. Delete-nya monitoring seperti data berhasil dihapus atau integritas terjaga. Kesimpulan, sistem monitoring sampel laut terbukti efektif membantu pencatatan, penyimpanan, dan pengolahan data secara struktur dalam basis data rasional MySQL. Informasi disajikan dalam laporan yang mudah dipahami, mendukung pengambilan keputusan lingkungan lebih cepat, akurat, dan berkontribusi nyata bagi kelestarian lingkungan pesisir. Saran pengembangan, integrasi GPS untuk pencatatan lokasi otomatis, fitur peta digital dan grafik statistik interaktif, notifikasi kondisi sampah secara real time, integrasi sensor IoT dan kamera AI untuk deteksi otomatis, pengembangan berkelanjutan untuk efektif monitoring. Di bagian kanan adalah GPS, super diras, dan IoT sensor dan digital map. Oke, baik. Ini presentasi dari PPT yang telah kami buat. Oke, di sini tabel yang telah kami rancang ya. Di sini dengan berjudul Sistem Monitoring Sampah Laut. Oke, jadi di sini apa yang telah kami buat yaitu untuk sistem monitoring sampah laut
adalah sistem ini berbasis web atau berbasis database yang digunakan untuk mencatat, menyimpan, mengelola, dan menampilkan data sampah laut. Sistem ini membantu petugas, instansi terkait, dan masyarakat dalam memantau kondisi sampah di wilayah pesisir secara mudah dan cepat. Tempatnya ini seperti mempermudah masyarakat ya. Oke, di sini ada fitur utama. Fitur utama ini untuk pencatatan monitoring. Jadi isinya adalah mencatat data sampah berdasarkan lokasi, jenisnya, volumenya, waktunya, dan petugasnya. Lalu manajemen data, mengelola data lokasi jenis sampah, user, data, dan data monitoring. Dan ada laporan atau rekapitulasi, yaitu menampilkan laporan total volume sampah per periode, lokasi, dan jenis. Lalu untuk hak akses penggunanya, setiap pengguna itu memiliki role dan akses sesuai tugasnya. Jadi setiap masyarakat itu punya jobnya masing-masing. Nah, di sini ada pencarian analisis data. Mencari data berdasarkan jenis sampah dan melihat tren sampah secara cepat. Oke, jadi untuk siapa sistem ini? Jadi sistem ini dibuat untuk petugas monitoring, instansi atau pemerintah, masyarakat, dan peneliti akademis. Jadi data yang dikelola ada user, lokasi, jenis sampah, monitoring, dan laporannya. User ini data pengguna sistem, dan untuk lokasinya titik pantai atau laut dengan koordinat yang kita mau. Jadi untuk jenis sampahnya itu jenis-jenis sampah plastik seperti botol minuman, pokoknya plastik, intinya berbahan plastik. Lalu bisa juga yang berbahan kaca. Lalu untuk monitoringnya ini untuk menghitung volumenya, waktunya, petugasnya, dan lokasi jenis sampahnya. Lalu laporan ini itu tuh untuk melaporkan apa yang telah kami buat semuanya, kayak seperti melaporkan apa jenis sampahnya, per volumenya berapa, waktunya berapa. Nah, untuk struktur database-nya dibacakan oleh teman saya. Aku namanya ini adalah struktur database IRD. Di sampingnya itu ada user. Database IRD ada user seperti ID user, PK, nama, role, kontak. Ke transfer ke monitoring, ID monitoring, PK, user ID FK, ID lokasi FK, ID jenis FK, volume kilo, waktu pencatatan, keterangan, dan keterangan. Di bagian kanan itu ada lokasi seperti ID lokasi, PK, nama, lokasi, di latitude, longitude, dan di bagian bawahnya tuh PN, jenis sampah, ID jenis, PK, nama jenis. Di bagian laporan tuh ada ID laporan, FK, periode per bulan, periode per tahun, total volume, ID user FK, tanggal pembuatan, keterangan FK atau penerike, FK dan fornike, dan satu, N dan banyak. Oke, untuk hasil sistem ini dibacakan oleh Raffi. Baik, saya akan membacakan sistem. Ini ada dashboard. Ini ada total monitoringnya itu ada 5 data. Total volume ada 22,5 kg. Lokasi 2 lokasi dan dari sampah ada 4 jenis. Ini ada total volume sampah per lokasi. Ini sampahnya itu ada Pantai Jambang itu mencapai 14,5 dan lembaga Nova itu 8,0. Total volume sampah berjenis itu sampah plastik mencapai 12,5, sampah organik 8,0 dan potong rokok itu 2,0. Ini data monitoring. Ini ada petugas lokasi jenis sampah, volume, dan waktu. Ini yang pertama itu ada pasir. Ini pasir lokalnya ada di Pantai Jambang, jenis sampahnya plastik dan volumenya 5 liter. Yang itu ada jembet ini sama seperti banjir Pantai Jambang, tapi dia jenis sampahnya itu sampah organik ya. Ini volumenya itu 3 liter. Nah, yang ketiga itu ada bintang itu lokasinya di lembaga Nova. Jenis sampahnya itu jenis sampah plastik, volumenya itu 7
Itu komunitas. Dan yang keempat ini interaksi, yaitu lokasinya di lembaga dampak, jenis sampahnya untuk rokok mencapai 2,0. Nah, seperti saya bilang tadi, jadi apa yang kami buat, nah ini contohnya apa yang telah kami buat itu menghasilkan sistem-sistem yang berisi total monitoring, total volumenya, lokasinya, dan jenis sampahnya. Nah, ini data monitoring contohnya. Di sini ada petugas, Fadil, Gilbert, Bintang, dan Raffi. Dan untuk lokasinya itu berada di Pantai Siambang, Dermaga Dompa. Lalu yang seperti saya bilang tadi, jenis-jenis sampahnya ada plastik, organik, dan putung rokok. Nah, ini untuk volumenya menghitung berapa per kilogram sampahnya. Lalu di sini untuk waktunya. Nah, di sini manfaat sistemnya. Manfaat sistemnya itu untuk mencatat lebih cepat, datanya bertekstur atau yang dimaksud rapi dan aman, laporannya akurat dan otomatis, lalu mendukung pelestarian laut dan meningkatkan kesadaran. Oke, di sini kami akan menunjukkan database-nya yang telah kami bikin. Oke, di sini database yang telah kami bikin. Jadi di sini sebelum membuat database-nya, kami merangkai dulu tulang-tulangnya. Seperti di sini ada ID underscore jenis, itu tipenya integer, lalu nama underscore jenis, tipenya itu vector, lalu untuk laporan ada ID laporan, tipenya integer, periode, vector, total underscore volume, float, lalu dibuat underscore oleh integer, lalu untuk tulang lokasinya ada ID lokasi, integer, nama underscore lokasi, vector, latitude atau desimal, longitude, desimal tipenya. Sini ada monitoring, yaitu ID underscore monitoring yang bersifat integer, ID underscore user yang bersifat integer, ID underscore lokasi yang bersifat integer, ID underscore jenis yang bersifat integer, lalu untuk volume ada float, lalu untuk waktu underscore pencatatan yaitu data time. Nah, sini untuk user ada ID underscore user integer, ada nama, vector, role, vector, kontak vector. Nah, oke. Ini tabel yang kami buat ya. Sini ada tabel atas nama, role, kontak. Nah, di sini ada nama, ada role-nya, lalu kontak yang bisa dihubungi. Lalu di sini ada tabel user, yaitu ada nama, role, dan kontak. Lalu di sini ada tabel lokasi pantainya, dan menghitung per volume atau yang maksud menghitung latitude atau longitude. Oke, di sini untuk jenis sampahnya, itu untuk tabel jenis sampahnya di sini ada 5 contoh jenis sampah yang telah kami tambahkan. Nah, ini untuk join monitoring dengan user. Itu yang dimaksud dengan ID monitoring itu join ke user. Seperti di sini ada ID monitoring yaitu join ke user. Seperti saya bilang tadi, kayak ada nama, role, volume, dan waktu pencatatannya. Lalu di sini join monitoring dengan lokasi. Jadi ID monitoring itu juga kami bikin join ke lokasi. Terus di sini ada grup B total volume sampah per lokasi. Nah, ini tuh maksudnya di sini kan ada nama lokasi. Seperti di Dermaga Dompa total sampahnya 8. Nah, itu volumenya itu 8 gitu totalnya. Terus di sini total volume sampah per jenis itu plastik, organik, putung rokok. Nah, ini untuk update. Update itu kayak mengubah role-nya. Seperti contohnya di sini Raffi enggak, ini update untuk menghapus role-nya gitu. Delete from monitoring gitu. Nah, ini untuk delete data monitoring tertentu dari ADB monitoring sampah. Ini untuk membuat tabel lokasinya atau ya,
Terima kasih. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada salah kata pengucapan dari kami bertiga, dan kami izin maaf juga ada satu anggota teman kami tidak bisa mengikuti karena ada kejadian kecelakaan. Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.